Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Fadailul A'mal karya Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kita akan memasuki salah satu fasal pembahasan yang beliau beri judul Fadlu Salatin Nafilah Fil Buyut. Keutamaan salat sunnah di rumah. Nah, disebutkan dalam bab ini oleh beliau hadisain, dua buah hadis. Yang pertama adalah hadis Zaid ibni Sabit dan yang kedua hadis Jabir bin Abdullah. Kita baca hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin. An Zaid ibni Sabitin radhiyallahu anhu annahu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan bi hasafah aw hasirah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla fiha fa qala fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi. Qala thumma ja'u laylatan fahadaru wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum. Qala falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahum wa hasabul baba fakharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala bikum sani'ikum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum walau kutiba alaikum ma qumtum bihi fa alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam ihtajara yakni membuat tempat ya seperti hujr, seperti hujurat, kamar, hujairah kecil bi khasafah au hasirah, dari daun-daun korma atau hasirah. Al-muhim di masjid beliau membuat tempat khusus. Naam.
Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla fiha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau dan menuju ke tempat yang beliau buat tadi. Nah, tempat khusus. Zahirnya ini di bulan Ramadan. Nah. Qala fatatabba'a ilaihi rijalun. Maka beberapa sahabat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam yusalluna bi salatihi, yakni mereka salat dengan salatnya Nabi, makmum kepada Nabi. Yang kemudian salat ini ma'ruf dengan salat tarawih. Qala summa ja'u lailatan fahadharu. Kemudian di malam yang lain mereka juga datang tambah banyak, fahadharu, mereka hadir dengan maksud ingin salat bersama Nabi. Wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam sengaja beliau tidak keluar ya untuk salat berjamaah bersama para sahabat. Qala, kata Zaid ibnu Sabit, falam yakhruj ilaihim, Rasul tidak keluar. Ternyata para sahabat yang hadir ketika itu ingin sekali salat bersama Nabi. Farafa'u aswatahum, sehingga suara-suara mereka pun terdengar meninggi. Wahasabul baba, kemudian juga membunyikan pintu. Jadi ingin Rasul keluar seperti itu. Taib. Maka Nabi pun keluar. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Maka keluarlah Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan marah. Beliau marah. Mughdaban. Wa qala lahum, kemudian Nabi bersabda kepada mereka, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala bikum sani'ikum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Sungguh kalian seperti ini terus, yakni terus berusaha untuk mengikuti salatnya siapa? Nabi, salat berjamaah di malam itu terus demikian. Ini salat sunnah. Sampai saya khawatir dan saya menyangka Allah akan mewajibkan atas kalian. Nah, sampai saya menyangka akan diwajibkan atas kalian. Karena sahabat yang hadir ketika itu ingin berjamaah, besoknya lagi demikian, terus demikian. Sampai tadi terdengar suara tinggi dari para sahabat. Nabi pun keluar mughdaban, marah beliau. Dan beliau mengatakan, mazala bikum sani'ikum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Dan sungguh kata Nabi, walau kutiba alaikum, kalau seandainya salat berjamaah ini, tarawih ini wajib atas kalian, atas umat ini, ma qumtum bihi, sungguh kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ma qumtum bihi. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum, maka hendaknya kalian melakukan salat-salat sunnah fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i, karena sebaik-baik salatnya seseorang adalah fi baitihi, di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat maktubah, salat wajib. Hakadha rawahu Muslim, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa rawahul Bukhari binahwih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah semisal dengan riwayat Muslim. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini jelas menunjukkan apa yang sedang kita bahas, yaitu afdholiyah, keutamaan salat sunnah fi al-buyut, di rumah. Fa salatul mar'i fi buyutihi, salatnya seseorang, salat sunnah di rumahnya itu afdal, khairun, lebih baik, daripada selain di mana?
di rumah. Illa kecuali as-salatal maktubah, kecuali salat apa? Wajib. Ini jelas dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Hendaknya kalian salat sunnah di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Karena sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya. Illa kecuali as-salatul maktubah, kecuali salat apa? Maktubah. Baik. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, banyak faedah yang bisa kita ambil di samping faedah tadi. Hadis ini menunjukkan sifat rahmah, ya, kasih sayang Rasul kepada apa? Umat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam ayat tentang sifat Nabi alaihi salatu wassalam, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kasih sayang yang sangat dari Rasul alaihi salatu wassalam atas umat ini. Di antara bentuk kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam adalah kekhawatiran beliau akan diwajibkannya suatu amalan yang itu sesungguhnya apa? Mustahab. Naam. Karena terus permintaan, mirip seperti Bani apa? Israel. Yang tadinya mudah menjadi apa? Sulit. Diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, selesai sudah. Tinggal dicari sapi betina, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang warnanya hitam, mau yang warnanya putih, tidak masalah. Tapi kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini bukan pertanyaan yang mahmudah, yang terpuji, karena ini pertanyaan muta'annid, orang yang menentang. Apa warnanya? Apa sifatnya? Dan seterusnya ditanya detail, yang bagaimana masih belum jelas. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Bani Israel sesuatu yang semakin berat atas mereka. Dan Rasul tidak ingin seperti itu terjadi pada umat. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam membuat tempat khusus di masjid. Naam, ketika i'tikaf, membuat tempat khusus untuk bisa seorang berkhalwah dengan Allah Subhanahu, memutuskan hubungan dengan makhluk untuk berzikir, bertobat dan seterusnya. Nah, di situ sahabat ikut sholat. Pertama diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sesuatu yang ada pada diri para sahabat. Para sahabat orang yang sangat cinta kepada Nabi dan suka untuk mengikuti apa? Nabi. Iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diragukan. Nah, besoknya demikian. Terus minta lagi sampai Nabi alaihi salatu wassalam sengaja beliau tidak keluar. Sengaja tidak keluar. Ternyata suara-suara sebagian sahabat apa? Meninggi keras. Farafa'u aswatahum, ya. Wa hasabul baba, ya. Nah, di situ Nabi keluar mughdaban, dalam keadaan marah. Ini ada faedah yang lain, bolehnya al-ghadab, bolehnya marah. Wasyiddah, dan juga sikap yang keras dalam situasi tertentu. Ya. Al-ghadab lillah, karena Allah Subhanahu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah marah karena membela membela hak beliau, yakni diri beliau semata-mata demikian, tidak. Tetapi kemarahan beliau semuanya adalah lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu. Rasul marah, ini murka. Ya. Taib. Dan beliau sampaikan sebab kenapa beliau murka. Ya. Beliau khawatir seandainya sholat ini yang semestinya boleh orang sholat sendiri, boleh seorang sholat di rumah, boleh juga berjamaah, tidak masalah, silahkan, mana yang paling mudah bagi kalian.
Boleh di masjid, boleh di rumah, kan demikian. Tapi kemudian karena permintaan kalian untuk selalu berjamaah, untuk selalu berjamaah di masjid, yang seperti ini kalau terus kalian lakukan, khawatir hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Saya khawatir ini wajib atas kalian. Allah akan wajibkan atas kalian. Coba lihat rahmat, ya, kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini wajib atas kita bagaimana coba? Ya. Nah, berat bagi kita. Bahkan Nabi mengatakan, walau kutiba alaikum, seandainya memang betul-betul diwajibkan atas kalian, makum tumbihi, kalian tidak bisa menegakkannya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang pertama tadi, rahmatnya Nabi atas umat. Yang kedua, bolehnya marah. Ya. Fi dzatillah, karena Allah Subhanahu. Naam. Dan yang namanya dakwah terkadang ada uslub keras, walaupun ala asal, pada asalnya adalah apa? Ar-rifq, kelembutan. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di antara faedah tentu tadi yang telah kita sebutkan, ya, bahwa salat sunnah itu yang paling afdal adalah di rumah, kecuali, ya, salat maktubah, salat sunnah itu di rumah yang afdal. Ada wallahu a'lam. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya, al-hadis as-sani, hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-76 dalam kitab. Qala al-hafidh rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qalla ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiba min salatihi fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza qadha ahadukumus salata fi masjidihi, jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salatnya di masjidnya, yakni salat apa? Fardu. Kalau sudah selesai salat fardu, ya, falyaj'al li baitihi, hendaknya dia meletakkan li baitihi, untuk rumahnya, nasiban, bagian, min salatihi, dari salatnya. Apa di antara hikmahnya? Fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dalam rumah itu dengan sebab sholat yang dilakukan di dalamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jelas di sini membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan sholatnya di masjid, yakni sholat apa? Fardu, sholat wajib, falyaj'al, jangan lupa, hendaknya dia menjadikan li baitihi nasiban min salatihi, menjadikan sebagian sholatnya itu dia lakukan di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Nah, taib. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan perintah ini, ya, tentunya menunjukkan keutamaan, ya, salat sunnah di mana? Di rumah. Wa hadzal amr laisa biwajib, dan perintah ini bukanlah wajib. Ya. Nah, untuk salat sunnah di mana? Di rumah, tidak wajib, tetapi afdhaliyah, mustahab. Dan di antara hikmahnya, ya, fa innallaha azza wa jal ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya dengan sebab salat tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan fadlu sholatin nafilah fil buyut. Menunjukkan keutamaan salat nafilah fil buyut di rumah. Naam. Diterangkan oleh para ulama, bismillah. Di antara hikmah kenapa salat sunnah itu ya lebih afdal di mana? Di rumah. Di antara hikmahnya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena ya salat di rumah itu lebih tersembunyi dan menjadikan seorang lebih bisa menjaga keikhlasan. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau salat wajib semua ke masjid. Baik. Misal ba'da zuhur ya, semua ke masjid. Memang itu wajib fardu apa? Ain lirijal. Kemudian seorang ingin salat sunnah antara zuhur sampai asar, kan ini waktu salat sunnah. Ya, ada ba'diyah, ada juga salat mutlak, silahkan. Ya. Orang sholat di masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai asar, boleh atau tidak? Boleh. Nah, boleh, karena itu waktu apa? Untuk sholat. Apa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram? Waktu-waktu ini waktu apa? Waktu yang boleh untuk sholat. Bainadz zuhri wal asri. Baik. Tapi di situ orang melihat kan. Bukan seperti kebanyakan manusia. Kalau sholat zuhur semua ke masjid. Tapi ini sholat, masya Allah ini dari zuhur terus setiap hari. Nah, pada zuhur sampai asar sholat. Nah. Seandainya dilakukan di rumah, akhfa, lebih apa? Tersembunyi. Naam, lebih tersembunyi dan lebih menjaga keikhlasan. Dan lebih jauh dari mubtilat, dari pembatal apa? Amalan. Nah, jadi lebih afdol dari sisi ini. Juga lebih khusyuk. Fil bait lebih khusyuk. Nah, di rumah lebih khusyuk. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan sholat di rumah ya, ada taklim, ada pengajaran bagi ahlul bait, pengajaran bagi ahlul bait yang di rumah, anak-anak perempuan, kan mereka sholatnya di rumah, ya. Taib, atau anak-anak yang masih kecil yang masih di rumah, dia melihat ayahnya, bapaknya yusalli fil bait, sholat di rumah, ada taklim, ini pengajaran. Nah, juga dengan sholat di rumah ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada rumah itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita baca ini. Di antara hikmah, kebaikan yang banyak. Juga menjadi sebab jauhnya syayatin. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti apa? Kuburan-kuburan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi ya, ini semuanya menunjukkan keutamaan salat sunnah fil bait. Terlebih untuk sholat-sholat ba'diyah. Kalau sholat qobliyah mungkin ada sisi lain, ya, di mana kita ingin mendapatkan shaf yang pertama. Kalau kita sholat qobliyah di rumah, mungkin kita tidak mendapatkan shaf yang pertama. Bisa jadi. Nah, sebagian masjid berbeda satu dengan yang lain. Ada yang setelah azan, ya, tidak lama kemudian qomat, 5 menit setelah azan qomat. Ada yang masjid seperti itu. Ada yang setelah azan masih ada waktu, ya, cukup. Nah. Taib. Terutama untuk sholat-sholat yang waktunya pendek. Nah, al-muhim
ya, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lain, yakni salat wajib di shaf yang pertama, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka mungkin kita berpagi-pagi ke masjid. At-tabkir fil masjid. At-tabkir fil masjid ilal masjid. Berusaha untuk ya berpagi-pagi ya, di waktu awal berangkat ke masjid. Nah, di situ mungkin dia salat qabliyahnya di mana? Di masjid. Nah, dan setelah itu ya, yang semakin memungkinkan dan mudah untuk salat di rumah yaitu salat ba'da ya, ba'da shalah, ba'diyah. Ya. Taib, dan itu lebih afdal dengan faedah-faedah tadi yang telah kita sebutkan. Hadza wallahu a'lam. Ini yang terkait dengan keutamaan salat nafilah fil buyut. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al hadis alladzi ba'dahu. Bab berikutnya. Qala al muallif rahimahullah fadlu qiyamil lail. Naam. Atau sebelumnya ikhwan, ada satu hal yang lupa ingin kita sampaikan. Bahkan ya, salat di rumah itu lebih afdal ya daripada salat di Masjid Nabawi wa Masjidil Haram. Nah, orang yang tinggal di Madinah ya, antum lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dengan masjid hanya sama seperti Nabi, hanya keluar rumah masuk ke mana? Masjid. Artinya salat di masjid mudah bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliaulah yang mengatakan bahwa salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki keutamaan lebih daripada salat di luar atau di selain masjid itu. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada di masjid yang lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lain. Nah, terkait dengan salat wajib, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan salat wanita di rumah lebih apa? Lebih afdal. Secara umum juga salat-salat sunnah. Maka dari sini diambil faedah wallahu a'lamu bissawab ya, bahkan salat sunnah fil bait di rumah pun terlebih bagi yang tinggal di Madinah dan di Makkah afdal, lebih afdal daripada salat di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin antum umrah atau antum haji, naam, di Masjidil Haram salat duhur. Setelah itu ingin salat mutlak baina dzuhri wal asri. Baik, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau saya ke losmen, ke hotel gimana ya? Salatnya di rumah saja. Mana yang lebih afdal? Nah, di rumah, di hotel, di losmen. Ya. Fi baitihi afdal. Nah, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih menyembunyikan diri namanya. Sesuai dengan keumuman hadis ini, ya. Keumuman hadis ini ya, bahwasanya seafdal salat adalah di rumah, kecuali salat apa? Maktubah, kecuali salat wajib. Naam. Ini barangkali ikhwan yang terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan tadi ya. Baik. Kita masuk ada bab berikutnya, nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah fadlu qiyamil lail. Fadlu qiyamil lail, keutamaan qiyamul lail. Keutamaan salat malam. Taib. Setelah menyebutkan keutamaan ya salat sunnah di rumah ya, beliau melanjutkan dengan salah satu jenis salat sunnah yang lain yaitu qiyamul lail. Sebelumnya sudah dibahas salat rawatib ya, salat duha sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya. Kemudian secara khusus di sini beliau akan membahas tentang fadlu qiyamil lail, keutamaan salat malam. Di dalam bab ini beliau menyebutkan 5 buah hadis. 5 buah hadis ya. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Sesungguhnya syaitan membuat ikatan, membuat pintalan ala qafiyati ra'si ahadikum, pada bagian belakang kepala kalian, tengkuk kalian. Idza huwa nama, ketika dia tidur, salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Nah, ini berita dari Nabi yang wajib kita imani. Setiap kali kita tidur, ya syaitan membuat 3 uqad, 3 ikatan pada qafiyah, bagian belakang kepala kita. Naam, yadribu makana kulli uqdatin. Syaitan ya meletakkan pada masing-masing pintalan itu ucapan alaika lailun tawilun. Kamu punya malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Nah, tidurlah. Malam panjang, tidurlah. Taib. Maunya syaitan ya kita tidur terus sampai apa? Subuh. Kalau bisa tidak sholat subuh. Itu yang dilakukan syaitan, upaya untuk menjauhkan kita dari ibadat Allah. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan motivasi untuk bangun. Ya. Memanfaatkan waktu malam. Dengan menyebutkan sebagian keutamaannya. Kata Nabi, fa in istayqadha, jika seorang bangun waktu malam, fa dzakarallaha, kemudian menyebut nama Allah, berzikir, in hallat uqdatun, akan lepas satu apa? Bintalan. Bangun kemudian berzikir, lepas satu ikatan. Nah, fa in tawaddaa, kemudian jika dia melanjutkan dengan berwudu, bangun dia berwudu, in hallat uqdatun, akan lepas lagi apa? Ikatan yang kedua. Fa in shalla, jika dia lanjutkan dengan salat setelah wudu, in hallat uqdah, lepas lagi ikatan berikutnya. Berarti 3-3-nya apa? Lepas. Fa asbaha nasyitan, sehingga di pagi harinya dia berpagi-pagi dalam keadaan nasyitan, bersemangat. Thayyiban nafsi, jiwanya juga thayyib. Ya. Jiwa yang di dalam itu thayyib, dan dia juga tampak nasyitan, semangat. Hidupnya semangat. Zahir dan batinnya baik. Wa illa, kalau tidak, yakni dia mengikuti bisikan syaitan, ya, tidak bangun, tidak berzikir, tidak sholat, wa illa asbaha khabisan nafsi, jika tidak, maka dia akan bangun dalam keadaan jiwanya khabis, kaslan, dan juga malas. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah. Taib. Ini hadis yang pertama ikhwan dari bab fadlu qiyamil lail. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib biidznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.